Salam lestari. Jumpa lagi dengan Peduli Karnivor Jawa. Teman-teman, dalam video ini akan kami sampaikan atau kami tampilkan tentang pengalaman wawancara kami dengan narasumber. Bagaimana kita ketemu dengan Bapak narasumber ini, kemudian kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan memang butuh pengalaman untuk bertanya tentang objek yang ingin kita ketahui. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana supaya cerita ataupun informasi yang kita dapatkan itu mempunyai nilai ilmiah atau mempunyai nilai data. Jadi di sini adalah hal yang sangat penting karena kita menggunakan suatu metodologi. Dan metodologi ini adalah yang nanti bisa teman-teman terapkan ketika di lapangan atau ketika teman-teman bermain ke hutan, mendaki gunung, atau hanya sekedar wisata. Nah, pertanyaan-pertanyaan dasar ini bisa teman-teman terapkan ketika melakukan aktivitas di masyarakat, di sekitar hutan terutama ya, bukan di kota. Karena masyarakat yang mempunyai informasi ini adalah mereka-mereka yang beraktivitas dan mempunyai jam intensitas yang tinggi di dalam kawasan hutan itu atau di kawasan habitat macan. Jadi kesaksian narasumber ini yang perlu kita cermati adalah pertama tentang profesi beliau. Nanti di video yang akan saya putar ini bisa dicermati. Kemudian nilai informasinya. Nilai informasi ini itu terkait dengan objektivitas berdasarkan pengalaman yang beliau alami. Nah, nanti ada keterangan-keterangan yang bersifat menguatkan. Itu nanti coba teman-teman cermati. Di sesi berikutnya akan coba saya bantu teman-teman untuk memperdalam kembali hasil wawancara itu dalam kajiannya sebagai sebuah metodologi supaya kita mempunyai kesetaraan dalam bertanya atau informasi. Yang pertama adalah tentang lokasi. Coba nanti ketika teman-teman ketemu dengan narasumber yang mempunyai nilai keakuratan tinggi ataupun layak dijadikan sebagai narasumber kunci, nanti pertanyaan ini bisa teman-teman ajukan ke beliaunya, yaitu lokasi. Kemudian yang kedua adalah waktu. Waktu ini bisa dua ya. Yang pertama adalah waktu itu misalnya bulan, tahun. Nah, rata-rata yang diingat adalah tahun. Ketika tahun itu beliau tidak ingat, kita bisa bertanya dengan momen-momen penting. Misalnya presidennya waktu siapa, atau ada kejadian apa, misalnya ada tsunami, kemudian misalnya ada Krakatau meletus, atau ada gempa. Hal-hal yang bersifat umum dan agak nasional itu bisa menjadi parameter waktu. Ketika narasumber kita itu kesulitan mengingat waktunya kapan, misalnya pas waktu presidennya siapa, Pak A, Pak B, Pak C. Nah, kita nanti ring waktunya itu bisa kita lihat atau bisa kita ketahui kisaran waktunya kira-kira berapa tahun yang lalu atau bahkan hanya beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Yang kemudian adalah saat. Saat ini biasanya berkaitan dengan jam. Tetapi kalau kita bertanya ke masyarakat mengenai jam, biasanya akan lupa. Maka pertanyaan kita yang utama adalah misalnya pagi, siang, sore, malam. Nah, hal ini akan nanti bisa membantu mengungkapkan kembali pengalaman-pengalaman narasumber kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah morfologi. Morfologi macan yang beliau lihat. Kalau di sini khusus karnivor besar ya. Jadi ada 3. Yang pertanyaan kita itu apakah warnanya hitam? Kemudian disilakan beliau untuk menjelaskan misalnya kayak itu, atau tutul, atau garis-garis atau loreng atau doreng semacam itu. Jadi kita hanya bersifat bertanya saja. Jadi kita tidak ada menyalahkan, tidak ada membenarkan. Kita sifatnya natural, sifatnya kita hanya merekam pengalaman-pengalaman beliau, apa yang kasunyatan atau kenyataan apa yang beliau lihat, dan itu beliau ungkapkan kembali kepada kita. Nah, kemudian yang keempat, ini terkait dengan
kenyamanan narasumber. Kenyamanan ini terkait dengan kebudayaan biasanya. Dan dalam hal ini yang saya coba tampilkan nanti itu adalah tentang penggunaan bahasa. Bagaimana kita harus segera mengubah bahasa yang kita gunakan ketika kita mewawancarai narasumber kita. Sementara ekspresi dari narasumber itu mengalami semacam sesuatu gitu, atau kurang enjoy dalam mengungkapkan pengalamannya itu dengan bahasa yang kita gunakan. Apakah ketika kita tanya dengan bahasa Indonesia beliau nyaman? Tidak masalah. Ketika beliau seperti tidak nyaman, maka ada strategi yang harus kita rubah. Usahakan untuk menggali dengan bahasa yang beliau miliki. Kalau kita tidak punya, kita bisa membawa, kalau kita tidak mampu untuk bahasa ibunya narasumber kita, bahasa keseharian dari narasumber kita, kita bisa mencoba menggunakan partner kita, partner lokal kita yang fasih di dalam bahasa. Dan bahasa ini menurut saya menjadi suatu alat yang juga sangat penting untuk membongkar ingatan. Karena kalau narasumber kita nyaman dalam penggunaan bahasanya, dalam berekspresinya, maka fresh dari ingatan-ingatan beliau itu akan sangat jelas. Nanti coba kita cermati di video ini sebelum kita bahas di treatment kedua dari video ini. Jadi nanti satu rangkaian ini saya antarkan seperti ini. Nanti kita lihat bersama-sama videonya secara utuh, hanya beberapa menit itu, 4 menit itu. Nah nanti dari situ kita coba ulas per segmen-segmen seperti apa yang saya terangkan di sini. Oke teman-teman, silahkan diikuti video saat ini atau video nanti atau video ini. Oke. Tahun berapa itu, Pak? Ya antara tahun-tahun ini aja, kapan belum lama saya di situ. Tapi kapan nganter ini pegawai jalan-jalan ke situ. Nggih. Sore, maghrib, malam, pagi. Malam jam-jam antara jam-jam 3. Jam 3. Iya. Besarnya seberapa, Pak? Ya antara seperti itulah anak sapi. Bentuknya yang hitam. Yang hitam di situ di sebelah inilah jalur geladakan. Lubang Bayak. Ya, ya. Jalur itu di situ. Hitam tutul, Pak. Ya. Asli tutul. Ya. Selain itu apalagi tadi, Pak, yang cerita itu, Pak? Selain itu paling kidang sebangsa itu. Yang garis-garis? Yang garis-garis mah itu di jauh itu, Pak. Di mana, Pak? Itu yang garis-garis kuning. Ujung. Apa jebol mriki saged, Pak? Ya bisa. Kapan aku kan ngerti asalnya kan jujuk nabri, Apa sih, Pak? jenisnya nunggu bidang, tapi kan bidang. iya, tapi kan orang jen budulnya orang nemu apa-apa. Tapi ora kena nembak kowe. Enggak. Terus nemu jan ngerti kowe jenengan, Pak? Gue kan jadi nyebrang jalan. Oh, nyebrang jalan lagi. Jadi dheweke nyebrang jalan, mikirnya kan sing tumpukan ning kene kan ning apa? Ning kan sebelah gunung jalan bekas gunung Gili kan ana tumpukan watu sing segi-segi lah. Segi-segi kayak gedong. Kowe kayaknya bisa uga lumpate ngono maring daerah gunung. Coklat, pancen coklat keton, coklat jaret. Kuning jaret. Kuning jaret. Kuning gambar kuning iki apa kuning coklat iki? Kuning bulat. Kuning kolongan bensin. Ya. Oh kayak kuning lah orang kayak kia kuning tua mandang. Kuning tua coklat mungkin ya. Kunir. Ya kuning kan orangnya gue Mas Dito. Iya kuning mandan. Iya. Nek wis kena injek kadang-kadang berubah kayak air, Pak. Iya. Aku yang pernah ya lewat ngono tapi kan sepisan lagi mari ngupret bengi ya gue bateri gue Mas Eno karo Pak Sapa kasih orang nemu apa-apa. Iya. Bayangannya gue tau.
Gede, oh gede so, gede. Ah sini kene ora pati ora. Jawa lho. Sing kene ireng. 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 Nek awang anu awan-awan keton ning kene dadi kae ngeran anu wayah. Ini ya gue sebelah kiri. Kalau yang dureng itu ya garis-garis berarti ya? Garis-garis. Ke badannya gitu ya Pak? Badannya garis-garis nugel lah. Nugel kene iki. Mesti ora kan eneng sing bentuk tul ya Pak. Iya, nah, tapi kue anu sing tul-tul kue ora gede ora. Gede cilik sing terus eneng sing iya, ana sing gemjeng sing model. Tapi putih ora pakai eneng putih ora. Ora ana ora. Putih. Nyong tapi kayane mandan kok ning nggon kiye, nggon anu kiye. Alis. Wong anu jelas mau gili ambak. Jugrang sing langkapan terus main tumpukan watu ing gununge, tapi ana wong cerita kuwe pancene dodoken kono kuwi. Ya kan. Dadi angaran anu ditebas, ki sing geger perak sing pas bodho. Mana kan kok sing bon lapas sadap. Toh kon bae maning tukang nyadap ngono sudah kenan kono. Kuwi wong kono juga sering perlu. Geger. Iya. Kang Griger, lapas sadap, kali tundes. Lah, lain ke bapak kanu sapal. Jadi engko kan kasih semen. Kuwi jalan jalur singan. Iya ngerti ya, munggah. Nganang kok tulisan deresan. Terus deresan nemu deresan siji, tulisan kok ana deresan akeh, kowe engko kan terus nyebrang kali, kowe kali gejumane. Lah kowe engko mlipir bae ngono. Ngono kok ngono kayu gede-gede lah pokoke. Gede-gede kayune kowe hutan kowe pancen memang medeni. Jadi hawane kiye lah anu mistis banget ya. Iya. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah melihat video Bapak narasumber kita yang bercerita tadi? Perlu saya ungkapkan di sini bahwa itu saya yang merekam kamera, jadi spontan gitu saya nyalakan waktu saya bertanya, wah ini ada informasi penting, kamera saya langsung saya nyalakan. Maaf terlalu bersemangat ini karena ada banyak pertanyaan dari teman-teman, bagaimana sih sebenarnya dalam kita mengajukan pertanyaan atau wawancara terhadap narasumber yang mengaku melihat harimau, terutama harimau Jawa di sini. Dan ini bisa diterapkan ke satwa-satwa yang lain. Ya, yang penting nanti nilai deskripsinya atau pengalaman deskripsi yang narasumber kita sampaikan. Nah, untuk waktu, kapan waktunya tadi disebutkan. Yang pertama tadi di mana? Jadi waktu saya nyalakan itu ketika, oh ini momen yang bagus untuk kita rekam gitu. Jadi feeling saja untuk itu perlu latihan juga. Ketika ini momen penting, kita bawa alat perekam, langsung saja kita on kan. Jadi kebetulan kamera itu terkalungkan di leher saya. Jadi ini feeling, tidak ada melihat langsung, itu cuman langsung dinyalakan gitu, refleks nyalakan, terus mode video kita rekam semacam itu. Jadi ini momen yang sangat penting dan ini sebenarnya sudah hal yang kita gunakan untuk mencoba belajar lagi. Jadi rekaman-rekaman yang kita lakukan di lapangan dan wawancara itu menjadi alat untuk saya pribadi khususnya itu belajar tentang apakah saya bertanya ini sudah benar, apakah narasumber sudah menyampaikan informasinya secara tepat, kemudian adakah koreksi-koreksi untuk autokoreksi bagi saya pribadi untuk bagaimana bertanya yang benar, penggunaan bahasa apa yang nyaman, narasumber kita bisa menerangkan. Kemudian yang terpenting lagi adalah kita sifatnya itu mencoba mengungkap pengalaman. Jadi kita fungsinya hanya memancing pertanyaan, kemudian kita persilahkan narasumber kita untuk mendetailkan pengalamannya. Jadi kita tidak membawa pengetahuan khusus ke beliaunya. Kita hanya bersifat bertanya dan pertanyaan itu nanti akan dijawab dengan uraian-uraian. Nah, itu saya bertanya tidak menggunakan jam, tetapi pagi, sore, siang atau malam gitu. Jadi nanti kita bebaskan narasumber kita untuk berceritakan. Dan di sini tadi kita lihat Bapak narasumber kita menyebutkan jam 3 macam itu. Kemudian beliau juga mengingat kembali, tadi catatannya adalah yang diingat adalah jam 3. Nah, jam 3 di sini yang dimaksud adalah jam
15.00 atau sekitar jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi karena ini di Jawa, kita menggunakan WIB, waktu Indonesia bagian Barat. Di sini istilah-istilah penggunaan jam itu nanti terkait dengan korelasi, kita lihat apakah pagi, sore, siang, semacam itu. Itu nanti kaitannya dengan seberapa detail beliau mencermati satwanya. Nah, oke, tadi sudah kita lihat bagaimana tentang dimana dan waktunya, saatnya. Kemudian yang kedua menginjak ke morfologi. Di morfologi ini yang kita coba untuk merefresh ingatan beliau, mengingatkan kembali apa yang beliau lihat, itu tentang ukuran tubuh. Nah, ukuran tubuh ini seperti yang di video-video saya sebelumnya, kita bisa menggunakan parameter apa yang bisa dipakai oleh beliaunya untuk menggambarkan seberapa besar ukurannya. Itu padanannya. Nah, itu disebutkan ukurannya sebesar anak sapi. Nah, kita harus punya referensi seberapa besar anak sapi itu. Ini yang perlu kita ketahui juga. Kalaupun misalnya tidak disebutkan sebesar anak sapi, misalnya sebesar anjing atau sebesar kucing, nah semacam itu, atau sebesar kambing. Nah, ukuran-ukuran yang biasa beliau kenal itu penggunaan kesetaraan atau kesesuaian. Jadi bukan ukuran bakunya, tetapi sebesar ini semacam itu. Dan juga ciri pola warna yang menjadi ciri khas yang coba saya tanyakan tadi. Nah, tapi beliaunya menjelaskan tentang hitam, kemudian ada tutul, kemudian garis. Nah, yang dimaksud garis ini adalah yang loreng itu. Kemudian perhatikan pertanyaan saya dalam menggunakan bahasa Indonesia tadi. Nah, dari awal tadi coba perhatikan teman-teman, perhatikan pertanyaan-pertanyaan saya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ekspresi Bapak narasumber kita. Kalau teman-teman mencermati di video yang awal tadi, ini treatment kedua, sesi kedua yang saya jelaskan tadi, bahwa saat-saat awal ekspresinya teman-teman cermati. Kemudian ketika saya tanya menggunakan bahasa Indonesia, apakah warnanya hitam? Nah, ekspresinya semacam semacam berpikir. Kemudian dalam menjelaskan tidak fokus dengan yang dilihat itu, sehingga beliau menjelaskan, oh yang hitam di sini, yang hitam itu dekat dengan rumah. Itu penjelasannya dari beliau semacam itu. Oh ya teman-teman, sebelum lupa, ketika saya tentang ciri morfologinya itu warnanya, beliau justru menjelaskan bahwa yang hitam dan tutul itu dekat dengan rumah. Nah, ini penting. Lokasi beliau ini memang ada di tepi hutan, di tempat deres kelapa itu yang dekat dengan hutan sebenarnya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa yang tutul atau yang hitam itu dekat dengan rumah, biasa dijumpai. Adapun yang loreng itu dijumpainya jauh dari lokasi rumah beliau. Nah, keterangan ini terkait dengan perilaku nanti. Kalau kita mau mencoba menganalisis, mengaitkan keterangan yang dimiliki oleh narasumber kita dengan perilaku ilmiah atau perilaku pada umumnya yang dimiliki oleh keluarga kucing besar, di mana tutul dia bisa dekat dengan orang, dekat dengan manusia, dekat dengan kampung. Waktu yang di lokasi yang saya tanya, nanti berbeda lokasi akan berbeda lagi, karena ini terkait dengan adaptasi karnivor besar terhadap lingkungannya. Ketika manusianya usil, suka mengganggu dan berburu dan lain-lain, itu jelas akan menjauh. Tapi kalau lokasinya yang warga juga bisa berdampingan dengan kebudayaannya yang dimiliki secara turun-temurun, itu juga bisa berdekatan, macam itu. Nah, catatan yang terpenting di sini, kenapa justru yang disebut harimau atau garis itu jauh lokasinya dari rumahnya Bapak itu. Ini terkait dengan bahwa harimau itu mempunyai sifat elusif atau pemalu. Nah, Bapak narasumber kita
menjelaskan tentang garis-garis kuning. Jadi yang beliau lihat adalah macan yang garis-garis. Jadi beliau paham seperti apa yang hitam, seperti apa yang tol-tol, dan seperti apa yang garis. Nah, ini kaitannya dengan autentik data yang kita peroleh dari narasumber. Jadi beliaunya memang paham betul karena terkait dengan profesi beliau. Nah, coba perhatikan ekspresi wajah beliau ketika menyampaikan informasi ketika saya tanya menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana ekspresi beliau juga ketika mengungkapkan pengalamannya dalam bahasa ibunya atau bahasa daerahnya atau logat, dialek keseharian beliau. Kebetulan pemandu atau guide saya juga orang lokal, orang tempatan di situ yang fasih juga dalam menggunakan dialek lokal situ. Nah, momennya ini sangat bagus sehingga apa? Akhirnya beliau terbuka dalam hal bahwa beliau berpapasan dan beliau pernah ke daerah situ itu dalam rangka mengantar tamu beliau yang mencari kijang. Nah, mencari kijang di sini maksudnya itu bukan untuk difoto tapi berburu. Tapi ini tidak apa-apa. Itu adalah memori, ingatan kembali yang beliau coba sampaikan kepada kita yang bertanya. Kemudian satu hal lagi, bagaimana beliau mencoba menutup bahwa kalimat penjelasnya itu nanti bahwa ketika keterangan itu kemudian diikuti dengan kata-kata tidak mendapatkan sesuatu. Nah, ini apakah menutupi karena kita orang luar yang bertanya kepada beliau yang kebetulan berburu, mengantar tamunya untuk berburu, tapi itu tidak masalah. Tetapi yang jelas ketika ini tidak menjumpai satwa mangsa dari karnivor besar, ini yang menjadi catatan kita. Kenapa ketika beliaunya itu berpapasan dengan harimau, sebelumnya itu dalam perjalanannya tidak menemui satwa mangsa. Ini juga menjadi sebuah indikator. Ada banyak cerita memang dari masyarakat tepi hutan bahwa ketika ladangnya itu banyak didatangi babi hutan, kijang, dan lain-lain, mereka memprediksi bahwa karnivor besar tidak ada di dekat humanya, tidak dekat dengan kebun mereka. Tapi ketika suatu saat ketika sudah bertanam gitu, masyarakat juga bercerita tidak ada hewan-hewan yang mengganggu kebunnya, ladangnya, baik tanaman-tanaman pertanian yang diusahakan dia dekat dengan hutan. Beliau berasumsi, harimau atau macan dekat dengan kebunnya, sehingga prey-nya tidak ada di sekitar kawasan kebunnya. Nah, nanti saya ada cerita, di lain waktu akan saya ceritakan bagaimana penduduk itu memanfaatkan kebiasaan macan untuk menjaga padi yang mulai bunting dan mulai menua. Nanti akan saya ceritakan. Ini hal yang lain. Yang kita soroti di sini adalah saat mengantar tamunya, Bapak narasumber kita tidak menjumpai hewan prey daripada karnivor besar. Ini menjadi indikator catatan yang mendukung ketika tidak dijumpai prey-nya, beliau ketemu dengan predatornya, karnivor itu tadi. Ini juga penjelasan yang sangat penting menurut saya untuk kita cermati ketika kita dalam berdialog, melakukan wawancara mendalam terhadap narasumber kita. Hal yang patut kita cermati, kita garis bawahi bahwa ada kaitannya antara pengalaman narasumber kunci kita dengan keterangan-keterangan yang meskipun seolah-olah keterangan itu biasa, tapi mempunyai nilai ilmiah yang berkesesuaian dengan karnivor besar yang kita amati. Apakah itu harimau atau apa itu macan tutul. Jadi itu. Perhatikan tadi bagaimana Bapak narasumber kita ketika teman pemandu guide saya mencoba membantu saya dalam bahasa
ibu dari bapak narasumber kita, terjadi dialog yang nyambung. Nah, dari dialog itu berarti kan ekspresi bapak narasumber kita ketika menemukan bahasa ibunya digunakan sebagai alat komunikasi. Nah, langsung ekspresi dari bapak itu ketika berubah pelan-pelan. Dia merasa bahagia, merasa lepas untuk mengungkapkan gagasannya dalam bahasa ibunya. Ekspresinya adalah, lihat dari wajahnya yang ekspresi yang banyak senyum dari bapak narasumber kita. Nah, ketika kita memahami hal itu, kita harus segera menyesuaikan, kita harus merubah, kita harus juga menghormati bapaknya narasumber yang kita gali informasinya itu untuk mengekspresikannya dalam bahasa ibunya. Ini sangat penting. Supaya apa? Supaya tidak ada hambatan, misalnya ketika bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Kalau orang yang sering keluar masuk ke kota tidak masalah, tapi kalau beberapa masyarakat ini aktivitasnya banyak di desa dan di hutan, itu akan sedikit terkendala untuk mengungkapkan gagasannya ketika dari bahasa ibunya ke bahasa Indonesia, semacam itu. Jadi coba teman-teman cermati tadi, bagaimana bapaknya mukanya banyak senyum ketika mengungkapkan gagasan-gagasan itu. Kerutan wajahnya ini sudah tidak terjadi lagi. Jadi bapaknya wajahnya sudah cerah dan banyak senyum. Dan ketika kondisi fresh itu tidak terjadi ketegangan, maka informasinya akan mengalir. Coba perhatikan segmen ketika saya menggunakan bahasa Indonesia dalam mewawancarai beliau. Begitu ekspresinya, dia kayak kesulitan juga, masih menyerap informasi dari bahasa Indonesia, kemudian mencoba apa yang harus diungkapkan, nah semacam itu. Nah, beda ketika teman pemandu guide kita mencoba menggunakan bahasa daerahnya mereka, terus terjadi dialog yang lancar. Ekspresi beliau menjadi senang gitu, banyak senyum tadi. Coba nanti lihat teman-teman. Oke. Berikutnya adalah tentang ungkapan karakter morfologi yang narasumber kita sampaikan, yaitu tentang karnivor besar yang disebut sebagai kumbang atau tutul itu dekat dengan kawasan huniannya. Kalau yang hitam itu dekat, tutul dekat, macam itu. Kemudian yang harimau jauh. Nah, ini seperti yang saya ungkapkan di depan tadi, ada kebiasaan antara perbedaan karakter dari dua karnivor besar ini. Yang loreng memang cenderung elusif. Nah, nanti itu ada folklore juga yang bercerita ketika harimau, yang belang, yang pantera, yang tiger itu ketemu dengan manusia, maka dia akan puasa 40 hari. Itu nanti cerita-cerita di folklore nanti. Itu nanti terkait dengan perilaku juga. Jadi kebiasaan dalam membahasakan oleh warga tepi kawasan. Kembali lagi tadi bapaknya bisa menjelaskan tentang karakter dari macan kumbang dan tutul itu dekat dengan rumah, kemudian bisa dijumpai di siang hari, kemudian sering ketemu ketika kondisi gerimis. Nah, kondisi gerimis di hutan itu akan banyak suara air jatuh yang kena daun. Jadi suara gemerisik itu yang menyebabkan si karnivor ini kadang tidak bisa membedakan dengan kehadiran manusia. Sehingga makanya kenapa disebutkan oleh narasumber kita bahwa dijumpainya saat gerimis. Nah, kondisi gerimis di hutan seperti apa? Teman-teman bisa buktikan saat ini musim penghujan. Silahkan berkunjung atau main ke hutan. Kemudian ketika kondisi hujan atau kondisi gerimis, teman-teman bisa cermati seperti apa suaranya. Berisik suara air jatuhan itulah yang kadang mengkamuflasekan langkah kita di dalam hutan. Sehingga kadang karnivor besar tidak menjumpai kehadiran kita karena tersebab itu. Dan biasanya diungkapkan kembali oleh masyarakat, menjadi mudah ketemu dengan karnivor besar, dalam hal ini macan tutul, itu karena
gerimis. Nah, kalau kita terima hal itu sebagai sesuatu yang mistik, ya itu udah selesai. Kita tidak akan bisa berpikir lagi secara akal logika kita, kenapa kira-kira kok waktu gerimis itu mudah ketemu. Sehingga pengalaman yang berulang, gerimis ketemu, ternyata gerimisnya itu suara air yang jatuh dari langit ini, suara titik-titik air itu kena daun, sama itu menjadikan suara yang berisik. Apalagi kalau hujan deras, jelas suasana menjadi berisik dalam hal ini banyak suara jatuhan daun itu, sehingga kadang memudahkan kita ketemu dengan karnivor itu, sehingga karnivor suara derap langkah kita tidak terdetek oleh mereka karena kebisingan noise di sekitar lingkungannya itu, karena gerimis itu. Jadi ini bukan yang mistik, tetapi kebiasaan yang berulang. Ketika ketemu saat gerimis. Nah, akhirnya disimbolkan macan itu keluar saat gerimis, semacam itu oleh masyarakat. Tetapi kalau kita gali lagi mendalam, maka kita akan tahu suasana noise yang berisik di hutan itu ketika gerimis, kita akan tahu. Kalau kita ke hutan nanti kita akan tahu. Sehingga hal itulah yang menjadikan hewan ini mudah ketemu, semacam itu. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Coba temati dari guide kita yang menanyakan tentang tul yang tol gitu, dan dengan logat khasnya beliau itu, akhirnya tergalilah informasi morfologinya bahwa tul tidak besar. Kemudian meyakinkan ke penanya kita tentang beliau saat menjumpai si harimau itu ada jalan yang lebar, di jalan yang lebar, sehingga beliau meyakinkan kita bahwa yang dia lihat itu di jalan yang lebar, dan itu jelas, artinya itu jelas, saya melihat jelas, bukan di semak-semak lagi atau di rimbunan semak, tapi di jalan yang lebar. Itu artinya beliau meyakinkan ke kita yang bertanya ini, yang mencari keterangan itu, jalannya lebar, sehingga beliau melihat itu jelas gitu. Jadi kita bisa ketahui bahwa bagaimana narasumber kita mengungkapkan kronologisnya secara lebih detail, kemudian menguatkan narasi dari apa yang beliau ungkapkan, bahwa banyak orang yang bilang bahwa di lokasi narasumber kita ini ketemu dengan harimau itu, memang itu lokasinya. Dalam bahasa tempatan itu digunakan istilah dodokannya. Dodokannya memang nang kono gitu. Jadi tempatnya memang biasa di situ. Jadi orang-orang selain narasumber kita itu juga menginformasikan bahwa lokasi itu memang sering dijumpai sosok harimau itu ketika mereka beraktivitas di dalam hutan. Jadi kawasannya itu bisa dicermati semacam itu. Bagaimana keterangan terakhir dari yang beliau mendetailkan lokasi itu diakhiri dengan hutannya memang khas, hutannya memang mempunyai hal yang tertentu yang ditangkap oleh beliau sebagai hutannya memang mistis macam itu. Nah, ini juga kita perlu gali lagi, aura apa, suasana apa yang ada di hutan itu yang dijadikan hunian harimau loreng, khususnya harimau Jawa. Jadi nanti kalau kita belajar ke lapangan, mencermati informasi masyarakat, kemudian mendengarkan keterangan-keterangan, kemudian merasakan rasa yang dirasakan oleh warga di sekitar situ, hutannya mistis, itu karena kondisinya atau ada getaran-getaran yang oleh satwa itu dipancarkan, sehingga banyak hewan-hewan yang terkait seolah-olah mistis, karena sebenarnya adalah ilmiah dan logis, di mana ada kaitannya bahwa sebagai predator tentu dihindari oleh prainya, macam itu. Jadi ketika hutannya sepi, tidak ada hewan yang lain, semua pada diam, nah itu biasanya ditangkap sebagai mistis. Padahal
Prey berusaha untuk melindungi dirinya supaya tidak diketahui oleh predatornya. Bisa diam, bisa tidak bersuara, atau bisa hal yang lain. Jadi kadang prey bisa mencium seperti yang saya uraikan di keterangan-keterangan dulu, kehadiran predatornya, maka dia bisa menghindari lokasi itu. Nah, semacam itu yang menjadi kajian kita supaya kita tidak bahwa yang diungkapkan masyarakat itu tidak bisa membedakan mana loreng, mana tutul. Kemudian dia melihat dalam posisi takut sehingga melihat tutul seperti loreng dan yang lain. Itu bisa kita perdalam lagi di dalam pemilihan narasumber kunci. Ini terkait dengan profesi. Jadi kalau teman-teman cermati tadi, silahkan disimpulkan sendiri kira-kira apa profesi narasumber yang kita wawancarai dan menghasilkan video yang coba kita berbagi ke teman-teman supaya kita bisa sharing pengalaman, kita bisa berbagi pengetahuan, metodologinya, kemudian trik-triknya supaya penyaringan data itu bisa objektif. Nah, objektivitas di sini penting. Objektivitas di sini adalah hal yang sangat penting di dalam sains supaya kita benar-benar otentik sesuai dengan kenyataan yang ada. Kalau orang Jawa bilang kasunyatan yang tergelar di Ngarcopodo ini. Jadi kenyataan yang terbentang di alam ini ya seperti itu. Ya seperti ini. Ya pengalaman masyarakat yang cerita beliau-beliau itu, narasumber kita, ya seperti itu. Nah, tergantung bagaimana kita menganalisisnya, metodologi apa yang kita gunakan untuk pendekatan, dan disinilah ke depan akan pentingnya nilai antara sains dan kebudayaan untuk mengelola alam ini, khususnya di tanah Jawa, menjadi harmonis dalam berbagi ruang. Sekian dari Peduli Karnivor Jawa. Salam lestari.